Assalamualaikum Bunda. Halo, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya Bun. Pasti sangat bahagia ya Bun menanti kelahiran putra-putrinya. Oh iya, gimana Bun aktivitas selama masa pandemi COVID-19 ini? Semoga tetap semangat dan jangan lupa menerapkan pola hidup bersih sehat ya Bun. Kita semua pasti tahu kan, kalau situasi ini adalah situasi yang unik. Karena merupakan hal yang baru untuk Bunda dan kita semua. Kami dari tim pengabdian Prodi Kebidanan Sarjana Terapan, Ibu Angesti Nugraheni, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, Dr. Revi Gamahata, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, dan Nindi Oktavia, mahasiswi Kebidanan Universitas 11 Maret, ingin membagikan pengetahuan serta informasi mengenai perawatan ibu hamil dan ibu nifas selama masa pandemi COVID-19 ini. Yuk, Bunda dan teman-teman semuanya, kita mulai. Nah, oke Bun. Jadi, video tadi merupakan penjelasan dari COVID-19 ya Bun. Kemudian, kita akan belajar mengenai cara mencuci tangan 6 langkah yang benar. Pertama, tuangkan sabun di telapak tangan. Kedua, usap dan gosok kedua tangan. Ketiga, gosok sela-sela jari. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan lalu gosok perlahan. Yang perlu diperhatikan di masa pandemi COVID-19 ini yaitu menunda pemeriksaan di rumah sakit Bun, karena hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi resiko terinfeksi kuman atau bakteri. Nah, oke Bun, setelah ini kita akan membahas mengenai perawatan ibu hamil di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk, simak terus Bun. Hingga saat ini, data yang terkumpul mengenai COVID-19 tidak menunjukkan bahwa ibu hamil lebih beresiko tertular virus corona. Namun, ibu hamil telah diketahui rentan mengalami kematian dari infeksi pernapasan lain seperti influenza dan SARS. Saat ini masih belum bisa dipastikan apakah COVID-19 bisa ditularkan pada janin melalui plasenta, meskipun ada kasus bayi baru lahir yang positif terinfeksi. Masih belum bisa dipastikan apakah bayi tersebut terinfeksi saat masih dalam kandungan atau ketika sudah lahir. Sama seperti ibu hamil, ibu menyusui juga tidak terbukti lebih beresiko tertular namun harus dimasukkan ke dalam kelompok prioritas karena harus selalu dalam jarak dekat dengan bayinya. Jika ibu menyusui menunjukkan gejala seperti demam, batuk, atau kesulitan bernafas, harus segera ditangani dan mengikuti arahan dari pihak tenaga medis. Jika ibu yang sudah terlanjur terinfeksi bisa tetap menyusui bayinya, tidak ada data yang menunjukkan bahwa virus bisa ditularkan melalui ASI. Namun, ibu menyusui harus tetap berhati-hati dan melakukan langkah pencegahan agar bayinya tidak tertular saat menyusui. Maka diusahakan untuk tetap memerah ASI untuk diberikan kepada bayinya melalui botol atau sendok steril.
Ada beberapa penanganan untuk ibu hamil yang terinfeksi. Tenaga medis harus segera memberitahu petugas pengontrol infeksi yang ada di fasilitas masing-masing, menjelang kedatangan ibu hamil yang terinfeksi maupun suspek. Pasien yang diketahui terinfeksi maupun suspek harus dirawat di ruangan terpisah untuk 1 orang dengan pintu tertutup. Masker adalah alternatif yang bisa digunakan jika suplai respirator tidak bisa memenuhi jumlah permintaan. Namun, jika jumlah respirator mencukupi, maka harus diprioritaskan untuk pasien COVID-19. Bayi yang lahir dari ibu yang positif terinfeksi virus corona harus dianggap sebagai suspek. Artinya, bayi tersebut harus segera diisolasi. Untuk menekan resiko penularan virus dari ibu ke bayi yang baru dilahirkannya, maka pihak rumah sakit harus memisahkan ibu dengan bayinya sampai ibu dianggap sudah tidak dalam tahap bisa menulari lagi. Ibu yang baru melahirkan hanya boleh pulang dari rumah sakit bila sudah memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh tenaga medis serta Badan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Berikut adalah tips meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil di tengah masa pandemi COVID-19 ini. 1. Banyak minum. Saat sedang sakit, tubuh Bunda membutuhkan banyak cairan untuk mengganti keringat dan cairan tubuh lain yang keluar. Ibu hamil perlu mengkonsumsi sekitar 3 liter cairan per hari untuk menjaga kehamilan tetap sehat. Oleh sebab itu, pastikan Bunda dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara menjaga konsumsi air putih ya Bun. 2. Mengkonsumsi makanan bergizi. Usahakan untuk mengkonsumsi asupan bergizi meski nafsu makan Bunda sedang menurun. Perbanyak asupan buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, pepaya, stroberi, tomat, dan wortel. Kandungan gizi dari makanan tersebut dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh sehingga lebih kuat melawan berbagai virus. 3. Olahraga dan pijat. Berolahraga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sebab aktivitas fisik akan meningkatkan aliran darah dan mengusir racun dalam tubuh. Selain olahraga, pijat juga akan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Pijat sederhana bisa dimulai dengan meminta bantuan ayah untuk pijat Bunda. 4. Penuhi waktu istirahat. Istirahat yang cukup dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan begitu, tubuh Bunda dapat lebih kuat melawan berbagai macam virus. Agar Bunda dapat tidur lebih nyenyak, posisikan kepala lebih tinggi daripada bagian tubuh lainnya, dan cari posisi yang membuat Bunda aman dan nyaman. 5. Minum vitamin. Vitamin saat hamil sangat penting sebab ada kandungan mineral di dalamnya. Tapi sebelum mengkonsumsi vitamin, konsultasikan terlebih dahulu pada dokter untuk jenis vitamin yang Bunda butuhkan sesuai dengan kondisi tubuh Bunda. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan daya tahan tubuh Bunda. Jadi kesimpulannya, sangat penting ya Bun, melakukan perawatan pada ibu hamil dan nifas selama masa COVID-19 ini. Yuk, kita semua sama-sama menerapkan pola hidup bersih sehat supaya terhindar dari penyakit dan virus COVID-19 ini. Terima kasih kepada para bunda yang sudah mendengarkan video edukasi online ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan see you di next video selanjutnya, Bun.